Bentar ya, kalau sudah setengah jaman lah. Ya kita setengah jam terus habis itu. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna yanfa'una, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa aftah lana futahal arifin. Allahumma amin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bil ilmi fid dharain amin. Al-ijarah. Pembahasan berikutnya adalah al-ijarah atau yang lebih familiar di telinga kita dengan sebutan sewa menyewa. Sewa menyewa, ijarah. Al-ijarah itu ijarah lughatan secara bahasa. Saman tunggu sambil sandaran enggak apa-apa. Cek pegel sampean. Oh, pengen tahu ya, enggak apa-apa. Al-ijarah itu lughatan ijarah secara bahasa adalah ismun nama lil ujrati untuk upah. Wa syar'an dan secara fikih atau secara syar'i dia adalah aqdun akad ala manfaatin atas sebuah manfaat maklumatin yang diketahui maksudatin yang dimaksudkan qabilatin yang bisa lil badli untuk diberikan wal ibahati dan bisa dan diperbolehkan bi'iwadin dengan pengganti maklumin yang sudah diketahui. Nah, ini adalah apa? Ijarah. Sewaan. Itu pengertiannya. Sebenarnya ada muhtarazatnya, cuma nanti insyaallah muhtarazatnya ada di pembahasan berikutnya. Iya. Untuk diberikan. Nah. Atau secara ringkas akde. Secara ringkas pertama akdun, harus ada ijab qabul. Ala manfaatin, berarti manfaat yang di manfaat, bukan ain, bukan benda yang bukan benda yang dipindah ke pemilikan, bukan dipindah ke pemilikan ya. Yang dimiliki bukan bendanya tapi manfaatnya. Bendanya tetap milik orang itu, tapi manfaatnya berpindah kepemilikan dalam rentang waktu tertentu. Ya. Maklumatin yang diketahui, ya. Harus diketahui manfaatnya. Maka tidak boleh menyewakan sesuatu atau hal yang tidak diketahui. Maksudatin yang memang dia atau manfaatnya memang maksudah, ya. Manfaatnya memang memang maklum bahwasanya itu digunakan untuk ini, seperti itu. Itu maksudah. Qabilatin lil badli yang bisa untuk diberikan, ya. Wal ibahati dan diperbolehkan untuk diijarahkan. Ya. Baik. Maka di sini ya qabilatin lil badli ya wal ibahati bi'iwadin ma'lum, dengan pengganti yang diketahui, maksudnya dengan harga yang diketahui. Arkanul ijarati, rukun-rukun ijarah. Arkanul ijarati, rukun-rukun ijarah arba'atun, 4. Sighatun sighah wa ujratun dan upah wa manfaatun dan kemanfaatan wa akidun dan pengakad. Syartu sighatil ijarah, syarat sighahnya ijarah. Syartu sighatil ijarah, syarat sighah dalam ijarah, syartu sighatil bai'i, sama dengan syarat sighahnya jual beli, illa kecuali adamat takkid, kecuali ketiadaan pembatasan waktu. Dalam artian kalau dalam jual beli harus tidak ada pembatasan waktu. Tapi kalau ijarah harus ada batasan waktu. Saya sewa mobil ini selama berapa jam? Ya. Saya pekerjakan kamu misalkan selama berapa jam misalkan. Baik. Syurutul ujrah, syarat upah. Upah yaitu ujrahnya ya. Upahnya. Atau harga dari barang yang bisa disewakan tadi. Syurutul ujrah, syarat dari upah atau uang sewa. Ru'yatuha, dia ru'yatuha melihat upahnya. In kanat muayyanatan, jika dia sesuatu yang bisa dilihat, dalam artian ada langsung, misalkan ada uangnya. Ya. Ada uangnya, atau mungkin kalau misalkan pakai transfer ya bukti transfernya ada. Harus tahu.
Wa kaunuha ma'lumatan, dan dia diketahui upah atau uang sewanya tadi, jinsan jenisnya, wa qadran dan kadarnya, wa sifatan dan sifatnya, in lam takun kadzalika, jika tidak seperti itu, maksudnya tidak bisa dilihat secara langsung, dalam artian ya dalam artian kalau misalkan upahnya ditangguhkan, maksudnya upahnya itu nanti kalau sudah selesai, maka paling enggak dia sudah tahu di akad awal berapa upah saya nanti. Ya. Atau misalkan sewa, dia mau menyewa sesuatu, paling enggak dia sudah tahu harganya. Ya, meskipun nanti harga sewanya dikasihkan nanti kalau sudah selesai nyewa. Jadi illam takun kadzalik, illam takun ru'yatu, illam takun muayyanatan gitu maksudnya. Wa kaunuha halatan, dan dia harus cash musallamatan, yang diberikan fil majlis, dalam majelis akad, fi ijarati dhimmati, khusus untuk ijarah dhimmah. Ijarah dhimmah itu ya dia menyewa atau dia memperkerjakan tapi tidak dilaksanakan ketika itu. Ya, tidak dilaksanakan ketika itu. Dalam artian seperti ini maksudnya. Maksudnya bukan berarti harus dilaksanakan ketika itu, bukan. Maksudnya adalah saya punya hutang untuk memberikan pelayanan kepada orang tersebut misalkan gini contohnya sebulan lagi insya Allah ada barang saya mau masuk Indonesia lewat Batam kalau misalkan. Nah kemudian karena drivernya itu banyak kalau nggak ngelobi dari awal itu khawatirnya nggak ke bagian driver, maka saya sebulan sebelumnya, sebelum barang datang, saya ngelobi driver dulu. Saya sewa kamu untuk untuk nanti kamu membawakan barang saya yang akan datang. Baik ya. Berarti nanti si driver itu untuk jadwal itu dia kosongkan karena sudah ini kan. Maka si penyewa tadi, orang yang menyewa tadi, maka dia harus memberikan upahnya ketika itu. Karena apa? Karena ini sama dengan salam. Salam itu kan jual beli, tapi kan barang. Tapi jual belinya ditangguhkan. Ya. Saya jual ke kamu misalkan, saya jual ke kamu barang ini, tapi saya belum bayar barangnya. Kasih uang dulu kan gitu. Ini juga sama, cuma ini bedanya manfaat. Bukan barang tertentu, ya, makanya dikiaskan ke sana, ya, supaya mengulangi gharar, ya, supaya tidak ada gharar. Itu kalau terjadi akad. Tapi kalau misalkan janji saja, maka tidak harus. Kalau misalkan janji, apa bedanya akad dengan janji? Bedanya di sighahnya. Kalau sudah saya sewa kamu dengan bla 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 gini, teken kontrak, ya sudah janji. Bukan janji, sudah akad. Tapi kalau ngobrol-ngobrol, tolong ya nanti kalau pas bulan depan tanggal segini kamu gini, oh ya nggak masalah, ya saya kosongkan nanti jadwal, ya nggak masalah, nggak harus dikasihkan ketika itu. Kenapa? Dia belum bikin akad, dia cuma janji-janji saja. Baik, syurutul manfaah, syarat manfaat. Syurutul manfaati khamsatun, syarat manfaat ada 5. Kaunuha mutakawwamah. Mutakawwimah di situ. Mutakawwimah. Coba lihat afwan, mutakawwimah. Kalau mutakawwimah, ya. Kok sepertinya mutakawwamah ya? Wallahu alam ya. Taib. Kaunuha mutakawwimah di situ, bisa juga mutakawwamah. Maknanya adalah barang tersebut memiliki harga atau manfaat, bukan barangnya. Manfaat tersebut memang memiliki harga untuk disewakan. Ya, manfaat tersebut memiliki harga untuk disewakan. Wa kaunuha ma'lumatan, dan manfaat tersebut ma'lumatan, diketahui. Ya. Manfaatnya diketahui. Ya. Ya.
maka tidak boleh menyewakan barang yang dia tidak mutakawamah misalkan. Misalkan nyewa apa namanya? Nyewa apel misalkan untuk dicium saja baunya, atau kulit jeruk misalkan disewakan untuk cium baunya, maka nggak boleh seperti ini. Kenapa? Karena nggak ada harganya sama sekali kalau seperti itu gitu. Wa kaunuha ma'lumah, dan manfaatnya diketahui. Ya. Manfaatnya apa? Manfaatnya diketahui atau manfaat tersebut diketahui, maka tidak sah menyewakan sesuatu yang tidak diketahui. Misalkan tidak diketahui keberadaannya. Misalkan saya punya budak, tapi sekarang nggak tahu hilang. Saya sewakan ke kamu, kan nggak boleh. Harus maklumah. Wa kaunuha maqduratan maqduratan tasallum, dan manfaat tadi mampu untuk diberikan atau dipindahkan atau diambil ya. Ya. Baik, mampu untuk apa? Mampu untuk diambil. Ya. Maka tidak boleh menyewakan sesuatu yang apa? Ya. Yang tidak bisa diberikan. Misalkan apa? Misalkan menyewa perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid. Sedangkan secara asal wanita haid nggak boleh masuk masjid sama sekali misalkan. Ya maka nggak boleh dia terima akad tersebut. Ya bagi wanita. Kenapa? Karena dia sendiri nggak mungkin bisa melaksanakan akad sewa nyewa itu. Dia nggak boleh masuk masjid. Wanita haid kan nggak boleh masuk masjid. Ya seperti itu. Baik. Kemudian ya, wa kaunuha waqi'atan lil mustajir, dan manfaat tadi ya waqi'atan lil mustajir ya, bermanfaat wa kaunuha waqi'atan lil mustajir, gimana terjemahannya ya? Maksudnya adalah manfaat tadi secara asal dimiliki atau terjatuh bagi ya waqi'atan itu terjatuh kalau kita terjemahkan wa kaunuha waqi'atan, yaitu manfaat itu terjatuh lil mustajiri, bagi apa mustajir, orang yang orang yang menyewa ya. Orang yang menyewa. Sebentar. Fala yasih istijar lima tentah tajibu fi'an ya kasratul mawdal. Ya al manfaah lam taqa fi dzalika lil mustajir. Sebentar ya. Saya cari terjemahnya. Mustajir sama ajir itu kayaknya sama aja. Allahumma sholli wa sallim. Makna al-ajir wa amil amil. Kalau mustajir masa pemberi ini mustajir apakah orang yang memiliki barang tadi ya? Ya, penyewa ya kan, mengupah, memperkerjakan istajar. Orang yang memperkerjakan, oh ya. Baik. Wa kaunuha waqi'atan lil mustajir, dan keberadaan manfaat tadi bagi orang yang apa ya? Gini kan, ada ujroh, ada mustajir, ada ajir. Ujroh itu upah, ajir itu pekerjanya yang disewa tenaganya, mustajir itu orang yang menyewa tenaganya. Gitu ya. Jadi manfaat tadi terjatuh bagi mustajir. Itu manfaat dari ajir tadi kembali kepada siapa? Si penyewa. Jadi kalau misalkan manfaatnya tidak kembali kepada penyewa, tapi malah kembali kepada pekerja tadi, maka nggak boleh manfaat. Maka tidak masuk dalam hal ini apa? Semisal menyewa orang untuk suatu ibadah yang membutuhkan niat tertentu.
sholat misalkan. Nah sholat yang dapat pahala siapa? Dapat pahala ya yang sholat gitu. Orang yang nggak sholat tidak dapat. Puasa misalnya dapat pahala siapa? Orang yang puasa. Ya, seperti itu. Ya. Kecuali dalam beberapa kondisi diantaranya seperti haji dan umroh, karena bisa diwakilkan. Karena bisa apa? Bisa diwakilkan. Baik. Baik. Berikutnya, wa kaunuha ghairu mutadhamminati istifa mutadhamminatin. Dan keberadaan manfaat tadi yang tidak tergabung istifa ainin dalam zat benda, dalam artian dalam zat benda tersebut qasdan secara maksudnya. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Jadi manfaat itu harus terpisah dari ainnya. Dalam artian gini. Ketika manfaatnya diambil, ain barangnya tetap ada gitu loh maksudnya. Jadi ketika manfaatnya diambil, zat barangnya tetap ada. Misalkan apa? Misalkan motor, izin pakai atau disewakan, kan dipakai. Kan pakai motor kan nggak menghabiskan motornya. Motornya tetap ada kan gitu. Ya. Beda halnya misalkan nyewakan makanan. Nah, makanan kan dimakan, kan habis. Ya, maka nggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena manfaatnya itu bergabung dengan apa? Bergabung dengan ain malnya tadi. Ya, hartanya tadi. Maka tidak boleh menyewakan semacam itu atau menyewa manfaat. Misalkan gini, menyewa kebun tapi tujuannya untuk mengambil buahnya. Ya, maka tidak diperbolehkan. Ya. Menyewa kebun tujuannya apa? Untuk mengambil buahnya, maka tidak diperbolehkan. Ya. Makanya kebun itu ada buahnya, tapi dia sewa kebunnya. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk ngambil ke buahnya. Maksudnya saya sewa kebun ini untuk mendapat manfaat kebun, yaitu buahnya tadi. Nggak boleh. Kenapa? Karena ain kebun tadi atau buah kan termasuk dalam bagian kebun, itu terkurangi, maka nggak boleh. Ya, maka tidak boleh. Kalau mau boleh akadnya seperti apa? Kalau mau boleh akadnya bisa nggak? Ya dijual. Menjual buah. Iya jual. Iya nggak nyewa. Dia nggak nyewa kebun. Dia jual. Buahnya sudah ada kan gitu. Buahnya sudah ada. Kecuali kalau dia nyewa kebun, ya nyewa kebun. Misalkan untuk ditanami, misalkan kayak sawah, nyewakan sawah, dia nanami akhirnya. Ya, maka dia mengambil manfaat tanahnya. Kalau ini sudah ada buahnya sudah ada dalam kebun itu. Ya, kemudian ada buah, ada kebun. Beda kalau misalkan kebunnya belum ada apa-apanya, dia nanami kemudian dia tumbuhkan dari tanahnya, maka dia memanfaatkan tanahnya, nggak memanfaatkan buah yang ada dalam kebun itu. Tapi kalau misalkan sudah ada buahnya, maka nggak boleh, ya beli saja. Kenapa kok nunggu sewa gitu? Kalau mau buahnya ya beli saja, nggak usah disewa gitu. Ya, itu maksudnya kaunuha ghairu mutadhamminatin istifa ainin qasdan. Baik. Syartu aqidil ijarah, syarat pengakad dalam ijarah. Syartu aqidil ijarah, syarat akad ijarah. Syartu aqidil ijarah min muajirin wa mustajirin. Syarat pengakad ijarah dari muajir, ya. Dari muajir, orang yang menyewa atau apa? Bukan menyewa ya. Menyewakan gitu ya. Orang yang menyewakan wa mustajirin dan orang yang menyewa. Orang yang menyewakan dan apa? Mustajirin, orang yang penyewa dan juga muajir, muajir orang yang menyewakan, mustajir penyewa gitu ya. Syartu aqidil bai'i, ya. Itu seperti syarat pengakad atau syarat akad jual beli min ba'in wa mustari, dari penjual dan pemberi. Siwa islamil mustajir li muslimin, ya. Siwa kecuali islamil mustajir muslim. Masih ingat jual beli?
Salah satu syaratnya dalam jual beli adalah islamu man yustara lahu nahwa mushafin, masih ingat ya? Keislaman orang yang minta dibelikan seperti mushaf atau budak muslim. Orang kan beli kan harus muslim. Saya jualan budak muslim. Yang mau beli kafir, maka nggak boleh. Kecuali kalau budak tadi adalah orang yang ketika dibeli orang kafir tadi otomatis bebas karena dia anaknya atau bapaknya. Masih ingat ya? Atau sudah lupa? Nah, syaratnya muajir dan mustajir itu sama dengan jual beli, kecuali keislaman. Kecuali apa? Keislaman. Dalam artian boleh kalau misalkan orang kafir menyewa tenaga orang muslim, boleh, silakan. Boleh, misalkan menyewa tenaganya, silakan. Misalkan saya jual, tapi saya jual jasa saya, Gojek muslim, yang ini kafir, misalkan, apakah harus ditolak? Enggak, sudah terima saja. Ya, terima, enggak apa-apa. Ya, terima saja. Kecuali kalau misalkan saya jualan kitab, saya jualan Al-Quran, kemudian beli orang kafir, maka enggak boleh. Taib. Kemudian suratu ijaratil ain, gambaran ijarah ain, ya. Ijarah ain itu adalah ijarah benda, ya, ijarah benda, ya. Suratu ijaratil aini, gambaran ijarah ain adalah an yaqula Zaidun li Amrin, mengatakan Zaid kepada Amr, ajartuka hadhihi dara, saya menyewakan padamu rumah ini sanatan dalam 1 tahun, litaskunaha, agar engkau tinggal di dalamnya, bimi'ati dinar, seharga 100 dinar. Fayaqulu Amrun, maka Amr mengatakan qabiltu, saya terima. Suratu ijarati dhimmah, gambaran ijarah dhimmah, ya. An yaqula Zaidun, ya. Zaid mengatakan li Amrin pada Amr, alzamtu, saya mewajibkan dhimmataka, pada dirimu, hamla hadzal burri, membawa gandum ini ila baladi kadza, ke negeri A, ya, atau ke negeri ini, bihadat dinari, dengan dinar ini, ya. Fayaqulu Amrun, maka Amr mengatakan qabiltu, saya terima. Dhimmah itu syai'un maknawi fi nafsi syakhs. Jadi ya gitu terjemahnya. Tapi kalau kita bukan terjemahnya, itu maknanya ya. Jadi sesuatu maknawi di dalam diri seseorang. Ya. Jadi kalau misalkan kita terjemahkan ya tergantung konteksnya, kadang berubah-ubah. Kadang yang bisa jaminan, kadang yang bisa diri seseorang. Misalkan misalkan orang minta perlindungan, misalkan, nah, itu Satria misalkan datang ke sini, misalkan khawatir di sini ada musuh-musuh antum banyak, kemudian antum minta perlindungan ke saya misalkan, maka saya ngomong ada orang-orang, ya, hadzal rajul fi dhimmati, ya, nah, itu seperti itu. Jadi orang ini berada dalam jaminan saya, itu bisa seperti itu. Atau seperti ini, alzamtu dhimmataka, saya mengharuskan pada dirimu. Ini nggak bisa kita maknai jaminan gitu. Jadi dhimmah itu adalah syai'un maknawi fi nafsi syakhsin. Jadi sesuatu maknawi yang ada dalam diri seorang. Itu maknanya dhimmah. Taib. Taib. Berikutnya, ihya'ul mawat, menghidupkan mawat. Al-mawat di sini adalah, atau gambarannya ihya'ul mawat ini maksudnya adalah ihya, menghidupkan, al-mawat itu adalah tanah bebas. Bukan maksudnya menghidupkan orang mati ya. Bukan, tapi ini menghidupkan tanah bebas. Ada tanah bebas. Kalau orang dulu kan gini, sebelum ada pemerintahan yang sah dengan macam administrasi yang bagus, kan orang dulu kalau mau dapat tanah
itu kan semangat-semangatan dalam kerja. Kan gitu. Kalau saya dikasih tahu cerita sama mbah saya itu, katanya kalau di pegunungan itu orang yang dapat tanah luas itu ya yang semangat kerja. Taruhlah hutan, alas gitu ya, hutan. Kan belum dikelola sama sekali. Maka siapa yang pertama kali ngelola, dia yang berhak punya tanah itu. Itu. Kalau zaman dulu kan nggak ada peraturan pemerintah bahwasanya seluruh tanah di Indonesia ini adalah milik negara kan seperti itu. Kalau baru-baru ini aja kemudian ada sertifikat dan sebagainya. Ya. Maka kalau zaman dulu ya seperti itu. Siapa yang ini ya sudah siapa yang pertama kali menghidupkan tanah yang mati tadi, ya maka itu yang pemiliknya. Nah, di sini membahas itu. Baik, dan ba'du masyayikh ya sebagian guru-guru fikih Syafi'i mengatakan bahwanya gambaran untuk Ihya Ulumawat untuk hari ini itu sangat-sangat hampir tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena setiap negara sudah memiliki aturan tentang tanah-tanah bebas ini. Ya. Nah, tanah-tanah itu milik negara, ya. Aset negara semuanya gitu. Baik. Ihya Ulumawat alladzi yang yatarattabu alaihi yang muncul atasnya milkuhu kepemilikannya ya, apa an yuhayya Taib an yuhayya yaitu dia bentuk atau dipersiapkan kullu syai'in setiap hal minhu darinya lima terhadap sesuatu yuqsadu minhu yang dimaksudkan untuknya. Gimana maksudnya? Ghaliban secara umum. Maksudnya gimana? Kalimat ini menjelaskan tentang cara menghidupkan tanah. Caranya supaya tanah bebas tadi bisa jadi milik kita adalah dengan kita menyiapkan tanah tersebut untuk kebutuhan yang akan kita pakai. Misalkan gini, kita mau ternak. Misalkan, kita mau ternak. Tapi hewan masih belum ada. Tapi kita sudah bikin apa? Pagernya dulu, kandangnya. Ini yuhayya kulla syai' ya. Lima yuqsadu apa? Minhu. Jadi, dia mempersiapkan semuanya yang dia inginkan untuk menghidupkan tanah itu. Misalkan dia ingin bikin tanah itu sebagai lahan pertanian, tapi nggak ada air, musibah perkara ya. Maka dia pertama kali dia gali sumur dulu, bikin sumur, ya. Kemudian tanah tadi digalengi, apa ya digalengi ya? Bukan tahu galengan ya, apa ya? Galengan itu tanah kan, kalau sawah kan biasanya ada galengan. Apa bahasa Indonesia apa galengan itu? Iya, bukan perairan. Galengan itu kan sawah kan biasanya sawah kan nggak los satu gini kotak gitu kan nggak, kan di batas-batas gini kan. Kemudian digunduk-gunduk. Ah, itu namanya galengan. Ya paham itu ya? Ya. Jadi sudah dibatasi dibuat kotak gitu, buat kotak gini gitu. Digalengi kalau orang Jawa itu, nggak tahu orang bahasa Indonesia. Baik. Kemudian al-mawatu. Mawat atau tanah bebas alladzi yang yumlaku dimiliki bil ihya dengan ihya. Syaratnya tanahnya sekarang. Al-mawatul ladzi tanah yang yumlaku dimiliki bil ihya dengan ihya adalah ardun sebuah tanah lam tu'mar atau lam ta'mur. Di situ tu'mar apa ta'mur? Ta'mur ya. Lam ta'mur yang tidak tidak pernah dimiliki fil islami dalam Islam. Secara asal belum pernah dikelola, belum pernah dimiliki. Walam takun dan dia bukanlah tanah tersebut hari ma'amirin. Ya. Tanah milik seseorang yang memakmurkannya. Ya. Seperti pemimpin atau siapa. Jadi dia bukan milik siapa-siapa. Dia bukan apa? Milik siapa-siapa. Maka kalau misalkan tanah itu adalah sudah pernah dimiliki oleh seseorang di zaman Islam, ya sudah pernah dimiliki oleh seseorang, ya
atau dimiliki oleh pemimpin, ya, dimiliki oleh pemimpin, maka tidak berhak bagi kita untuk mengihyakannya. Seperti itu. Baik. Jadi kalau misalkan apa? Harim itu kepemilikan. Ya. Innalikuli malikin bukan ya, hima ya. Harim itu ya hima itu. Hima itu harim. Jadi misalkan contohnya kalau hari ini ya apa misalkan ya harim amir misalkan kayak misalkan tanah aset negara, yaitu harim. Ya. Tapi kalau misalkan apa namanya milik bersama, misalkan kayak kalau di perumahan biasanya ada vakum ya, fasilitas umum, tanah digunakan untuk fasilitas umum. Maka tanah itu ya dipakai bersama. Maka tidak boleh ada seorang kemudian mengklaim itu tanahnya dengan apa? Dia tiba-tiba tanami gitu aja. Nggak bisa. Kenapa? Itu fasilitas bersama. Maka soalnya kenapa? Karena itu apa namanya? Ta'mur fil Islam sudah diimarahkan, sudah di apa namanya? sudah dikelola ya, di zaman Islam. Baik, suratu Ihya'il Mawad, gambaran menghidupkan tanah mati tadi. Suratu Ihya'il Mawad, gambaran menghidupkan tanah mati adalah an ya'mada Zaidun, Zaid menyengaja ila buq'atin, kepada satu tempat minal mawad, dari tanah-tanah yang bebas, tanah kosong, tanah bebas maksudnya. Liya ja'alaha, untuk menjadikan tanah tersebut maskanan, sebagai rumah. Fayahu toha, kemudian dia pun mengelilingi tanah tersebut bibinain, dengan bangunan. Wayan siba aliha, dan dia meletakkan pada tanah tersebut baban, pintu. Wayasakifa, dan sudah memberikan atap ba'doha, kepada sebagiannya. Ini kalau misalkan mau dibuat rumah, makanya dibangun tembok, ada pintunya, ya dikenal, supaya dikenal ya itu sebagai tempat tinggal. Atau misalkan kalau dibuat apa namanya, dibuat kandang tadi, dikasih pagar, kemudian kasih kandang, berarti sudah tahu oh mau dibuat. Baik, dapat 2 ya, insyaallah ya. Sebentar. Soalnya nanti berikutnya habis maghrib ya, insyaallah. Sebentar. Astagfirullah ya. Benar, afan, kembali dilihat syurutul manfaah. Ada punya Tipex? Nggak ada. Satria punya? Ya, pinjam. Oh, nggak ada. Dilihat syurutul manfaah. Baik. Syurutul manfaah. Kaunuha waqi'atan lil mustajir. Ana tadi agak salah tasawurnya. Kaunuha waqi'atan lil mustajir. Manfaat itu harus bisa terjadi bagi si penyewa atau si pekerja. Ana tadi kebalik. Sudah benar contohnya, cuma kebalik gambarannya. Maka manfaat yang didapatkan itu harus kembali kepada si pekerja, bukan si penyewa. Kembali pada si pekerja, bukan pada si penyewa. Maksudnya penyewa itu yang memberikan sewaan tadi, memberikan. Maka tidak boleh, ya tetap tasawurnya sama.
tidak boleh menyewakan atau mengupah seseorang untuk melakukan ibadah yang butuh kepada niat. Kenapa? Karena ibadah tadi tergantung kepada orang yang berniat. Kalau saya menyewakan orang untuk sholat, sedangkan sholat itu syaratnya niat, sedangkan niatnya ada di saya sebagai orang yang memberikan upah kepada, misalkan saya nyewa dafa misalkan, sholat gantiin saya ini 100.000 misalkan, sedangkan sholat itu butuh niat, ya, maka sholat tadi kembali kepada orang yang meniatkan. Yang niatkan siapa? Saya. Ya berarti kan kembali kepada saya. Ya, maka tidak kembali manfaatnya kepada dafa, tapi kembali kepada saya. Maka tidak boleh, ya, tidak boleh seperti itu. Ya. Kecuali kalau misalkan itu atau sesuatu ibadah yang bisa diwakilkan atau bisa digantikan orang lain. Seperti apa? Seperti haji dan umroh. Ya, seperti tadi gambarnya sama seperti tadi. Cuma tadi kan kebalik, karena tadi ngomongnya kan bahwasanya tidak boleh. Kenapa? Karena mustajirnya adalah pekerjanya, bukan. Mustajir itu adalah penyewanya. Ya. Jadi dalam artian gini, kalau misalkan akdafa itu sholat, ya, yang niat saya, maka kembalinya kan kepada saya, maka tidak sah itu kan, ya, tidak sah. Kenapa? Yang niat sholat saya, tapi dia yang melakukan pekerjaan, kan nggak bisa gitu kan, ya, seperti itu. Ya. Kan yang niat kan harus dafa gitu. Yang niat kan harus dafa. Nah tadi niatnya itu supaya dafa ini menggantikan saya, supaya saya yang dapat pahala, niatnya dari saya, yang ngerjain rukuk sujudnya dia gitu loh. Maka nggak boleh. Ya. Maka seperti itu. Jadi gambarannya surahnya sudah benar, sudah sama, cuma perinciannya yang agak kebalik tadi. Ya. Baik. Demikian, insyaallah nanti masuk ke wakaf. Dan tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.